Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di vlog Rekarto. Dan kali ini kita akan membahas Kia Picanto. Dan ini adalah salah satu unit punya kami, tahun 2009, transmisi manual. Dan sekarang kita akan mengulas lebih ke kondisinya serta sedikit spesifikasi dari mobil ini. Dan nanti di ending video saya akan spill mengenai harganya serta pajak per tahunnya dari unit ini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan tonton sampai habis. Nah, sebelum mengulas mengenai mobil ini, di video sebelumnya kami sering banget membahas juga ya Kia Picanto yang Cosmo tahun 2010, yang bempernya lebih melandai, Picanto yang kotak 2004-2005, Picanto 2010 juga yang bempernya juga hampir seperti ini, hanya beda-beda sedikit. Dan sekarang kita akan jelaskan semuanya serta kondisinya dari mobil ini. Nah, kemarin kami dapat ini kondisinya masih full orisinil, jadi belum pernah ada yang dicat, hanya bumper aja yang baret-baret, bagian list plangnya atau bodi kit samping sama bumper belakang. Dan ini sudah kami repair di bagian bumpernya, list plang samping, dan sudah kami detailing. Dan kondisinya sekarang, nah kalian bisa lihat nih, glowing sampai bisa ngaca seperti ini. Jadi standar dari kami selalu begitu, selalu kami detailing dan kembali kelihatan fresh lagi. Dan ini kemarin berburunya, nanti linknya ada di atas ya, teman-teman bisa klik di atas. Ini masih orisinil semua, jadi bisa dibilang 90% orisinil, dan lampu-lampunya pun juga masih bening. Ini untuk Kia Picanto tahun 2007 ke atas sampai tahun 2011. Ciri khasnya adalah lampunya sudah membulat seperti ini, multiflektor tapi masih pakai halogen biasa. Tapi kalau tahun 2006 ke bawah sampai 2004 itu lampunya yang mengotak, kami pernah review juga. Dan ini untuk detailnya lagi, ini ada sulet-sulet tipis seperti ini masih mulus semua. Dan bagian grillnya, nah ini ada beda-beda sedikit antara tahun 2010 yang belum bumper melandai sama tahun 2009, 2008 hanya beda-beda tipis. Kalau ini bumpernya modelnya seperti ini, belum ada krum-krumannya, tapi semuanya ada logo Kia besar di bagian tengah sini. Tapi kalau yang modelnya facelift yang bumpernya lebih melandai, biasanya ini dikelilingi dengan nuansa chrome, jadi kelihatan lebih mewah juga. Nah, di bagian bumper bawah ini dari tahun 2007 ke atas ya, 2008, 2009. Bumpernya semuanya seperti ini, jadi sudah ada fog lampnya untuk tipe yang ini, karena Picanto itu banyak-banyak tipenya. Ada tipis-tipis lah bedanya, nggak ada fog lampnya, nggak ada power window. Nanti kita akan bahas mengenai bagian interiornya. Dan ini sudah dilengkapi dengan fog lamp originalnya. Dan ini ada semacam kayak ya ada guard-guard seperti ini. Dan untuk tahun yang 2010 kami pernah review juga. Nanti kalian bisa lihat ya thumbnailnya aja. Nanti bumpernya lebih melandai dan bentuk fog lampnya ketupat. Ya gitu. Dan sekarang kita lihat di bagian samping. Nah, teman-teman, lihat kalau dari samping, ini emang semuanya Picanto dari generasi yang 2008-2011. Ini sama semua, nggak ada bedanya. Hanya ada beda di bagian, nah kecil-kecilnya aja nih, semacam seperti spionnya. Ini untuk spion, lipatnya semuanya masih manual. Tapi untuk tahun 2009-2008, modelnya ada colokannya kayak bolong seperti ini, covernya seperti ini, dan ada lampu seinnya. Ini originalnya seperti ini. Tapi kalau yang tahun 2010, itu nggak ada colokannya, jadi polos, bentukannya sama, cuma nggak ada motif colokannya seperti ini, dan belum ada electric mirror juga, jadi masih pakai tuas dari dalam, semi manual dari dalam. Dan di bagian bodi ini semuanya bahannya masih ngaleng semua dan full original semua, hanya kita cat di bagian bodi kit bawah. Dan untuk tahun 2010 biasanya malah nggak ada bodi kitnya, jadi tahun 2008-2009 itu ada bodi kitnya, sama kayak yang tahun-tahun pertama ya, biasanya selalu ada bodi kitnya. Dan untuk di bagian ini sudah tambahkan talang air. Kemarin kami juga ganti kaca filmnya juga karena sudah mulai luntur-luntur faktor pemakaian atau sering kejemur atau kepanasan aja. Untuk velgnya, ini velgnya sudah diganti racing ya, tapi tetap pakai ring 14, profil bannya 175/65, depan cakram, belakang drum atau tromol. Tapi kalau originalnya mobil ini sebenarnya adalah velg kaleng dan ditutup dengan dop yang modelnya bulat-bulat. Nanti kita spill fotonya aja. Dan mengenai dimensinya, mobil ini emang bisa dibilang mungil, gesit, irit. Untuk di kota-kota enak, di luar kota pun juga masih cukup nyaman. Ini panjangnya kurang lebih 3,6 dengan tinggi 1,5 dan lebarnya 1,6. Semuanya kurang 5 mm ya. Nanti kita akan kasih fotonya. Dan tangkinya ada sebelah kiri, ini kapasitasnya kurang lebih 35 liter. Sekarang kita lihat di bagian belakang, yuk. Nah, Picanto Cosmo, memang cirinya paling kelihatan di bagian depan dan di bagian belakang juga
beda. Paling kelihatan bedanya adalah di bagian stop lampnya. Nah, ini kalau tahun 2007 ke atas, 2008 sampai 2011, ciri khasnya adalah model bulat-bulat seperti ini. Dan ini kondisinya juga alhamdulillah masih bening semua, nggak ada yang gejala-gejala kayak biasanya bagian bawah-bawah ini berair ya. Itu ciri khasnya kelemahan dari Kia Picanto seperti ini. Tapi ini alhamdulillah juga masih bening semua, halogen-halogen biasa, dan sudah ada rear spoilernya, ada defogger belakang, ada wiper belakang, dan cukup semuanya komplit juga. Dan kami menambahkan 2 titik sensor parkir seperti ini biar lebih manis saja. Dan di sini sudah ada muffler knalpotnya, tapi ini suaranya tetap adem. Dan untuk Picanto yang tahun 2004 sampai 2006, ciri khasnya lampunya udah mengotak-mengotak. Dan ini, nah di bagian trunk lid ini kalau 2010 dia biasanya ini berwarna hitam, yang bumper facelift ya. Tapi kalau yang belum facelift dia senada dengan warna body, ini biasanya berwarna hitam. Dan ini modelnya agak sedikit bulat ya, agak oval. Tapi kalau yang generasi pertama dia lurus saja, lempeng aja semuanya. Dan di balik ini ada tuas pembukanya. Nah, ini ruang bagasi dari Picanto yang si merah ini. Alhamdulillah kami dapat, ini jarang banget kita temuin ya. Jadi kita masih dapat separator. Biasanya sering hilang kalau mobil ini, jarang banget kita temuin. Tapi kalau Visto atau Atos sering dapat. Tapi kalau Picanto jarang banget. Ini alhamdulillah masih dapat. Dan ini bagian baris kedua, kalau kita menambah space, kita bisa buka ya 60-40% standar seperti ini. Dan kalau kita melipat bangkunya, pengen rata lantai, kita bisa lipat rata lantai dengan kita buka di bagian jok, di bagian dudukannya kita lipat ke depan, dan kita lipat ininya ke depan juga, jadi bisa sedikit lumayan rata lantai. Dan ini bagian bawahnya ini juga masih utuh semua. Spare tire-nya ini kecil ya, jadi model space saver. Dan ini alhamdulillah masih komplit semua tools-toolsnya, bawaan originalnya. Tulang-tulang di bagian bawah sini semuanya utuh semua, jadi bebas insiden dari belakang. Tulang di bagian kiri, bagian kanan, terus sampai ke bagian lipatan di bagian bagasi semuanya utuh semua. Jadi standar kali kami seperti itu. Insya Allah selalu amanah dan bebas laka dari depan atau dari belakang. Oke, nah sekarang kita lihat interiornya yuk, seperti apa yuk. Nah, kita sebelum masuk ke bagian interior bagian depan, ini kemarin juga kita cek semua di bagian kayak lipatan-lipatan pintu seperti ini, sebagian belakang ini semuanya wajib utuh semua ya. Jadi masih full original, dan dari tulangan samping-samping semuanya sudah kita cek juga. Jadi artinya bebas benturan dari samping yang terlalu parah. Nah, sekarang kita di bagian interiornya yuk. Nah, ini di bagian interiornya. Ini alhamdulillah juga kondisinya tergolong masih fresh banget. Artinya kalau kita lihat kilometernya, nah ini sekarang kilometernya masih 51.000. Artinya untuk tahun 2009 berarti sudah kurang lebih 15 tahun, masih sangat rendah banget. Berarti 1 tahun nggak nyampe 5.000 kali ya. Jadi minim banget pemakaiannya. Dan bagian dashboard ini juga masih bening banget, masih bersih semua, bahannya masih solid. Dan ini bagian double din-nya, kemarin bagian tengah ini double din-nya mati, sudah kami ganti juga. Dan ini baru, masih fresh banget. Ini tengahnya fiturnya ya, untuk tipe yang ini adalah yang sudah ada fog lamp-nya original, ada tombol fog lamp di sini, lampu azad, defogger belakang. Ada juga yang tipe masih standar. Kalau tipe masih standar biasanya ini di bagian door belum dilengkapi dengan power window. Tapi kalau ini sudah 2 power window, door pocket, speaker semua. Dan bahannya ini masih model keras-keras semua atau plastik-plastik semua. Kalau yang tipe standar biasanya belum ada power window-nya, belum ada tombol fog lamp-nya juga. Jadi banyak banget perintilannya yang tipe-tipe untuk Picanto yang lama. Ada juga yang full option semuanya 4 power window. Oke, untuk bagian setirnya ini pengaturannya coba. Wah, keras. Oke, ini pengaturannya karena nggak pernah kita pakai ya. Ini sudah keyless steering, sayangnya belum ada teleskopik. Dan kondisi setirnya ini masih kuli jeruk semua, jadi masih sesuai dengan kilometernya. Kuplingnya pun juga masih empuk banget, tarikannya juga masih enteng, jadi masih enak semua. Terus detailnya lagi di bagian sini ada kantong ya, bagian kanan aja seperti ini. Kami tambahkan sensor parkir. Terus untuk di bagian spionnya ini ada pentolan untuk pengatur spionnya ya, jadi belum ada electric mirror seperti ini. Terus untuk tuas AC-nya ini cukup lumayan komplit juga, ada arah semburannya, ada heaternya, ini on off AC-nya di sini, ini airflow-nya atau katup dari luar dalamnya. Di bagian tengah ini ada 2 cup holder, colokan 12 volt, dan ini ada kantong juga. Sini polos saja. Dan ini transmisinya manual. Ini ada laci yang terbuka, standarnya Picanto semuanya begini ya, dan ini ada laci yang tertutup.
Dan dari tahun 2004 sampai 2011 nggak ada perbedaan bagian desain interiornya, jadi cukup lumayan membosankan ya. Jadi seperti ini mulai 2012 yang New Picanto berubah total. Bagian atas ini polos, ini juga polos, jadi nggak ada cerminnya. Kalau nggak salah yang ada cerminnya tahun 2010 mulai ada cerminnya. Penerangan biasa, tapi ini sudah ada anti silaunya nih bagian tengahnya. Dan kondisinya di bagian plafon ini alhamdulillah juga masih bening banget. Kemarin nggak ada bercak-bercak noda yang terlalu dekil, jadi hanya kotak-kotak pemakaian biasa aja. Semuanya masih oke. Dan di bagian interior belakang ini juga kondisinya juga masih original. Ini joknya hanya di cover aja ya. Jadi kalau bagian interiornya kita buka, joknya ini masih bagus banget. Tapi kami biarkan aja begini. Siapa tahu kalau ada yang peminatnya pengen dibuka juga masih original, masih bagus semua. Dan bagian baris kedua itu belum ada power window, jadi masih model putar-putar karena hanya 2 power window. Oke, sekarang kita intip yuk di bagian ruang mesinnya. Oke, sekarang kita buka, intip di bagian ruang mesinnya. Wah, ini kondisi ruang mesinnya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kondisinya kembali fresh lagi. Kemarin kami dapat ini hanya kotor-kotor aja, dan ada beberapa PR, contohnya di bagian packing decksel karena faktor usia ya. Packing dekselnya rembes, sudah kami ganti ke packing decksel, sudah ganti oli, filter oli, tune up, dan semuanya sudah kembali enak lagi. Dan AC-nya pun juga kembali dingin lagi. Kemarin kami dapat agak kurang dingin, ini kembali prima lagi. Radiator pun juga sudah kami servis, ganti coolant juga. Insya Allah ini siap pakai untuk keluar kota. Dan kondisinya lagi nih, bagian tulang-tulang kayak bagian kapas ini nih, ini masih sangat bagus banget. Artinya ini masih lurus semua, nut-nutnya utuh. Bagian apronnya pun di bagian sini, tulang-tulangnya juga semuanya masih aman banget. Dan kemarin ini kami perjalanan dari Jakarta sampai ke Salatiga itu nggak ada kendala apapun, kecuali hanya AC-nya yang kurang dingin. Tarikannya masih enak, koplingnya masih enteng. Dan perawatan mobil ini, buat kalian yang pengen pakai mobil ini yang pertama kali meminang mobil, ini juga salah satu pilihan yang recommended karena spare part-nya banyak, harganya pun juga relatif cenderung murah, melimpah. Di toko online pun juga ada, di toko-toko offline pun juga masih banyak yang menyediakan spare part dari mobil ini. Dan mengenai spek mesinnya ya, semua Picanto yang lama itu sama semua, 1001 cc, SOHC 4 silinder menghasilkan tenaganya 64 HP dan torsinya 94 Nm. Penggerak roda depan 5 percepatan transmisi manual. Tapi kalau yang maticnya dia 4 percepatan. Tapi kalau untuk yang manual itu tarikannya enak banget. Jadi masih galak banget, lari 140 km per jam. Ini tergolong masih stabil. Dan beda ya sama mobil-mobil yang LCGC. Jadi kalau LCGC kaki-kakinya bisa agak sedikit geladuk-geladuk sedikit lebih keras, tapi kalau ini cenderung lebih empuk. Nah, buat teman-teman yang mungkin pakai mobil ini atau pernah pakai mobil ini, kalian bisa coret-coret di bawah pengalaman kalian bagaimana. Dan buat kalian yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi kalian belum, atau kalian bisa komentar di bawah. Buat yang kalian ingin dibantu eksperimensi mobil atau tanya-tanya tentang mobil ini, kalian bisa hubungi kami di deskripsi. Dan mengenai spill harga mobil ini adalah 59 juta, masih nego, pajaknya masih aktif, per tahunnya hanya Rp1.100.000. Nah, sekian untuk review mobil kali ini, dan sampai ketemu di vlog Ericanto berikutnya. Assalamualaikum.